baik yang di bidang kesehatan maupun pendidikan dan kesenjangan sosial atau masyarakat miskin. Jadi di Takalar itu ketika kita menengok satu kecamatan, itu di Kecamatan Marbo di Desa Laikang, itu beberapa kepala keluarga itu masih berada di bawah garis kemiskinan. Ya, indikatornya apa dari tim kami dari TSC itu adalah dari segi rumah yang masih banyak yang kurang layak huni. Masih rumah kayu yang lapuk begitu? Ya, terbuat dari kayu kemudian dari atapnya yang rumbia atau daun nipah. Ya, seperti itu di daerah pesisir di daerah Kecamatan Mangara Bombang. Kemudian juga ada beberapa yang di daerah Polut, ada satu yang rumah dari segi kemiskinannya juga, yang rumahnya juga agak lapuk dari atapnya, kemudian dari dinding, kemudian masih berlantai tanah. Iya, seperti itu. Kemudian dari kesehatan ada beberapa bayi yang belum tercover oleh Dinas Kesehatan Takalar yang perlu perhatian khusus dari pemerintah. Seperti penyakit hidrosipalus. Itu masih banyak di sana? Ada hidrosipalus yang kami sudah tangani. Kemudian juga ada yang di daerah Pulau Tanah Keke yang berada di Kecamatan Mapakasungguh. Itu ada komplikasi penyakit dari hidrosipalus, kemudian dari tidak memiliki lubang anus, kemudian juga dari bentuk kakinya yang tidak normal, seperti itu. Tapi ada perhatian dari pemerintah atau tidak? Sejauh ini belum, itu yang di Tanah Keke. Ya, mungkin dari teman-teman mungkin akan mediasi ke situ bagaimana yang di masyarakat atau sang bayi yang ada di Tanah Keke itu bisa di-cover oleh pemerintah. Ya, kemudian juga dari segi pendidikan ada dari masyarakat atau dari siswa miskin yang memiliki ambisi sangat besar untuk mempelajari pendidikan yang di luar sekolah, yaitu aritmatika sempoa. Dari teman-teman sudah mengcover itu, sudah mengikutkan supaya memiliki keinginan atau cita-citanya itu bisa belajar sempoa bisa tersalurkan. Seperti itu. Keinginan belajarnya sangat besar, cuma kurangnya ruang gitu ya. Kalau Isa, bahkan saya sempat mendengar, katanya ada desa di Kabupaten Takalar itu yang tidak memiliki listrik. Benar nggak sih, Isa? Oh iya, memang untuk daerah Takalar memang belum ada yang belum mendapatkan listrik, tetapi masih menggunakan listrik tetangga seperti itu. Oke, jadi masih menumpang begitu masih ya? Masih menumpang. Ada memang beberapa dari Kecamatan Polut, Mangara Bombang juga ada. Untuk yang sementara sudah kami lihat seperti itu. Oke, saya mau bertanya dulu ke Hertis selaku revisi kesehatan ya. Ini memang dilihat dari jawaban Rusli tadi memang untuk kondisi kesehatan masyarakat di Takalar sendiri memang ada banyak-banyak masalah-masalah ya. Itu kira-kira untuk penanganan dari TSC sendiri seperti apa? Ya. Selain membantu kasus yang tadi. Ya, kita lihat dulu dari kondisi dari kita sebelumnya kita datangkan dulu kita ke rumahnya. Sebelum itu kita rapatkan dulu, terus kita tinjau rumahnya, kita lihat kondisi dan keadaan yang terkena penyakit di sana. Nah, kalau terdapat orang-orang yang memang layak dibantu, apa tindakan yang dilakukan? Tindakan kita ya kita rapat kembali dengan komunitas kita. Setelah itu kita pikirkan bagaimana caranya kita melakukan bantuan kepada si penyakit tersebut. Ya contoh kita atau bagaimana kita seumpama dia tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Kita upayakan, kita usahakan bagaimana caranya si penderita tersebut kita bisa daftarkan BPJS. Masih banyak yang belum terdaftar di BPJS? Masih, karena BPJS kan ada yang namanya kita dibebankan ya setiap bulannya. Itu tergantung dari kelasnya masing-masing, kelas 1, kelas 2 dengan kelas 3. Dan saya rasa, menurut saya kalau orang yang kalangan menengah ke bawah, saya rasa itu terbebankan ya dengan BPJS, karena kita tahu sendiri yang namanya kurang mampu berarti ya terkendala di ekonomi. Terus ada jaminan kesehatan memang untuk yang gratis seperti jam kesda. Cuma kalau jam kesda itu
Cuma sampai di daerah saja penanganannya. Oke. Kayak di daerah Takalar begitu. Ya, untuk di Takalar sendiri ini memang kira-kira ada berapa persen warganya yang memang butuh bantuan atau seperti itu? Kalau dibilang berapa persen, ya masih banyak ya. Maksudnya? 70 kan atau 50 atau 40% kan? Mungkin sekitaran Oh, belum ada disurvei secara umum. Tapi memang ada beberapa masyarakat yang Iya. membutuhkan bantuan seperti itu BPJS belum ada. Permasalahan itu mentok di mana biasanya tuh? Di BPJS kan memang ada BPJS yang namanya BPJS untuk orang yang kurang mampu. Cuma harus berbagai persyaratan. Oke, apa Persyaratannya itu ya harus ada rekening listrik, Ya. fotokopi rekening listrik. Sementara kita tahu yang namanya kurang mampu itu masih menumpang Ya. listrik tetangga. Dan itu persyaratannya itu. Dan yang namanya peraturan ya tidak boleh kita langgar begitu atau kita langsung harus melalui protap Sehingga semuanya. tidak dapatlah BPJS karena tidak memiliki rekening listrik tersebut. Iya. Tidak ada solusi ya? Solusi dari TSC sendiri gimana? Solusi dari kami itu ya kita penggalangan dana, terus kita bayarkan itu preminya setiap bulan. Oke. Jadi teman-teman yang berinisiatif ya, saya mau ke Ima, Iya. persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi yang paling menonjol yang menjadi perhatian teman-teman itu persoalan apa? Kalau dari semuanya sih sebenarnya tidak ada yang kita bilang lebih menonjol kemana. Intinya kita lihat mereka butuhnya di mana. Kalau memang lebih dilihat mereka lebih butuh kesehatan atau bagaimananya, kita tangani di situ dulu. Seperti kemarin kita tangani ada anak kecil ingin mendapatkan sekolah dasar. Cuman karena katanya banyak alasan dari kepala sekolah, katanya banknya tidak cukup lah sehingga dia tidak diterima di SD itu. Makanya kami mediasi sama kepala sekolah bagaimana caranya supaya anak ini mendapatkan pendidikan. Jadi dari situ mereka kita bisa menyekolahkan anak-anak, kita urus juga dari mulai masuknya sama pakaiannya, baju seragam. Sampai sejauh ini sudah berapa lama? Sudah berapa banyak anak sekolah yang dibantu? Untuk Kalau masuk sekolah? kemarin dua yang dibantu masuk sekolah sama bantu seragam dan sebagainya. Baiklah, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati untuk bisa membantu saudara-saudara yang berada di Kabupaten Takalar. Kita bahas lebih jauh usai jeda berikut ini ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di 3 Hour Show.